sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. 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 Siap. Izin perkenalkan diri, nama saya Axel Dilan Tatipata dari Branch Jayapura, Telkomsel. Nah, sebelum kita mulai kita punya kegiatan di siang menjelang sore ini, langkah baiknya kita mulai dengan doa dulu. Untuk itu, saya undang teman-teman untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan uh, berdoa dimulai. Amin. Oke, selanjutnya kami ucapkan selamat datang untuk Kakak PC yang selaku pembawa materi pada kita di siang hari ini, materi yang mengenai public speaking ya teman-teman. Jadi nanti Kakak PC akan memberikan insight, memberikan materi yang sangat menarik sekali untuk teman-teman semua yang mengikuti Papua di Kita Ribut Camp, agar bisa tampil lagi, bisa lebih percaya diri lagi nanti, supaya bisa ngomong di depan umum ya teman-teman, biar bisa tidak malu lagi. Nanti akan diberitahukan tips dan trik dari kakak Picu seperti itu. Pindah ruangan dulu. Lalu MC-nya lagi cari posisi kayaknya. Iya. Soalnya ruangannya ribut katanya, nggak kedengaran. sini aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Sorry. Sekarang suara saya sudah jelas, teman-teman? Sudah jelas kakak. Silakan lanjut kakak. Oke, siap. Terima kasih. Untuk itu saya juga mengucapkan selamat datang juga untuk Pak Arif dan Kak Asad dan juga teman-teman Telkomsel lainnya yang sudah sempat hadir di acara siang hari ini. Begitu juga dengan Kakak Irfan, selamat datang Kak Irfan, Kakak Mikael, Kakak Gerald juga selamat datang. Nah, untuk itu kita langsung saja mulai materi kita mengenai public speaking pada siang hari ini. Untuk itu Kakak Pice, saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Oke. Selamat siang semua teman-teman. Sebelum saya mulai, ini kan saya lihat teman-temannya dari Unaming, dari Sorong, dari Unpati. Boleh teman-teman kalau berkenan bisa kasih on kamera, biar saya juga bisa lihat teman-teman punya muka yang ganteng, cantik. Senang sekali hari ini bisa, kalau kemarin sama teman-teman saja di Jayapura, hari ini saya bisa sama teman-teman sebagian dari Sorong, dari Ambon, dari mana lagi nih? Dari tempatnya teman-teman masing-masing lah begitu ya. But thank you for joining our class today. Dan hari ini kita akan banyak belajar tentang apa namanya, boleh nyalakan kamera. Yang tadi jalan-jalan dengan pakai handphone sebaiknya duduk diam ya, karena saya kalau lihat teman-teman jalan juga saya juga jadi ikut jalan begitu. Oke. Buat teman-teman semua yang belum kenal saya, mungkin kemarin saya belum ada di teman-teman punya kelas, tapi hari ini senang sekali saya bisa ada dengan teman-teman semua. Sabarnya saya lihat saya punya materi dulu untuk nanti selanjutnya saya akan present ke teman-teman semua. Kita punya topik di hari ini. Oke. So, oke, kita share dulu. Sudah kelihatan? Sudah kakak. Oke, sip. Buat teman-teman semua, hari ini kita akan belajar sedikit tentang public speaking, tapi arahnya lebih kepada bagaimana teman-teman akan melakukan interview ya.
Karena di sini kan teman-teman ikut Papua Digital Bootcamp, salah satu yang teman-teman pelajari adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk nantinya masuk ke dunia kerja. Ya, dan dunia kerja itu tentunya dunianya sangat berbeda sekali dengan dunia kuliah atau kehidupan sehari-hari yang sifatnya sangat personal, sifatnya sangat pribadi, dan ada konteks di mana kalau sebelum kerja kita mau ngapa-ngapain saja boleh begitu. Tetapi di sini program ini bagus sekali, teman-teman dipersiapkan untuk bisa masuk ke dunia kerja, di mana dunia kerja itu banyak sekali rules yang harus kita ikuti, banyak sekali rules yang harus kita sesuaikan dengan yang perlu kita sesuaikan. Itulah sebabnya kita penting untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam dunia pekerjaan dengan meningkatkan skill yang ada. Nah, salah satu yang penting adalah kemampuan kita berkomunikasi. Ya, dalam kemampuan berkomunikasi itu salah satu kegiatannya adalah interview begitu, dan di semua pekerjaan teman-teman akan melalui tahapan interview. Nah, minggu lalu kita sudah belajar public speaking, kita sudah banyak belajar tentang bagaimana bikin CV, dan saya sudah review ada banyak CV-nya teman-teman di sini ya. Which is teman-teman sudah bagus sekali, sudah bisa mempresentasikan dirinya lewat CV yang sudah teman-teman buat, dan saya sudah baca, dan juga saya yakin teman-teman di sini juga semua sudah punya feedback ya, sudah punya feedback. Nah, kelas sore hari ini, kelas sore hari ini teman-teman, kita akan punya, saya akan kasih tugas. Saya akan kasih tugas teman-teman buat menggambar. Jadi I need your camera to on supaya sebentar teman-teman bisa tunjukkan gambarnya. Jadi saya akan kasih teman-teman gambar tentang bagaimana teman-teman menggambarkan diri teman-teman. Tapi itu sebentar akan ada tugasnya. Oke. Kita lanjut lagi. Oh, ini saya sudah lihat wajah-wajah yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Oh, ini Naldo pernah gabung minggu lalu kalau tidak salah dari Ambon ya. Oke. Oke, mantap. Oke, selanjutnya. Oke. Saya sedikit perkenalan dulu tentang saya punya diri, teman-teman. Ini saya punya serangkaian kegiatan yang hari-hari hidup saya lakukan untuk menghidupi diri dan menghidupi rekening saya. Jadi this is one of the way we introduce ourselves. Jadi ini adalah picture presentation namanya teman-teman. Dengan melihat gambar teman-teman cukup dan kasih gambar saja teman-teman bisa memperkenalkan diri teman-teman. Jadi biasanya kalau di sini semua kuliah toh kan, kalau di kuliah kan ada nama, kemudian ada apa lagi, nomor induk mahasiswa, terus fakultas, terus jurusan dan bla 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 gitu. Tapi untuk memperkenalkan diri kita itu ada banyak sekali metodenya. Salah satunya dengan picture presentation atau dengan kasih gambar saja, nanti oh ini KPC punya kopi, punya WO, niar sama jadi MC. Dengan begini sudah cukup untuk orang bisa menggambarkan dirinya masing-masing ya, teman-teman. Nah, kemudian ini adalah salah satu cara bagaimana kita mempresentasikan, kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain ya. Nah, teman-teman kemarin sudah tulis CV. Boleh saya lihat teman-teman boleh angkat tangan virtual sih teman-teman yang sudah buat CV-nya. Boleh angkat tangan saja, boleh kasih raise hand. Raise hand di Zoom-nya masing-masing buat teman-teman yang sudah bikin CV-nya masing-masing. Boleh Kakak Pice lihat? Oke. Semuanya. Oh, yang tidak resen Kakak Telkomsel. Kakak Telkomsel sudah melewati tahapan ini, jadi tidak resen. Oke, yang lainnya sudah bikin CV belum? Oke. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk untuk bagaimana kita berkomunikasi dalam interview ketika kita melamar pekerjaan atau kita melakukan interview di banyak tempat, yang tentunya interview itu adalah tahap yang penting sekali kita lakukan untuk bagaimana kita memperkenalkan diri kita, apakah kita layak untuk sebuah posisi pekerjaan atau tidak, begitu ya. Oke, selanjutnya saya punya quote yang biasanya saya akan bawakan di kelas public speaking adalah tentang semua orang itu penting untuk mengetahui dengan sadar tentang personal value and dreams-nya masing-masing. Sebelum memasuki tahapan dunia pekerjaan, teman-teman penting untuk tahu personal value-nya seperti apa yang teman-teman punya, apa yang teman-teman tahu karakter apa yang unggul dari dalam diri teman-teman, itu semuanya penting untuk teman-teman ketahui, ya, dengan sengaja. Namun sebelum itu saya minta teman-teman, saya kasih tugas, teman-teman boleh chat di kolom chat, kira-kira teman-teman itu mendeskripsikan diri teman-teman seperti apa.
Apakah saya orangnya bertanggung jawab? Silakan teman-teman boleh chat di grup chat. Formatnya begini ya. PC keren. Nah, kayak begitu. Jadi PC itu orangnya keren. Nah, teman-teman silakan, saya boleh lihat teman-teman punya chat di kolom chat semua. Teman-teman silakan masukkan nama titik dua terus kasih satu kata yang bisa Yayan leaders. Nah, begitu. Siapa lagi? Yuk, teman-teman silakan tulis nama, kemudian tulis value yang teman-teman punya atau yang teman-teman sadar itu adalah milik teman-teman. Misalkan bertanggung jawab. Ayo, ada lagi? Cuma Yayan saja kah? Oke, Friska. Bertanggung jawab, teliti. Nah, ini bagus sekali. Sebentar kita akan bahas juga soal hal ini. Confident, percaya diri. Saya tunggu sampai agak banyak, baru nanti saya lanjut lagi. Bertanggung jawab dan semangat. Mantap. Disiplin dengan waktu. Handsome and hard worker. Sasa ini luar biasa. Ini calon apa idaman. Pasangan hidup idaman ini ya. Leader handsome and hard worker. Luar biasa. Fast learner. Wah, ini bagus sekali nih. Ada lagi kreatif dan percaya diri. Good. Saya Agnes semangat dan dengar musik. Oke. Masih ada lagi public speaker dan book lovers. Oh, Desi Reba. Venus pantang menyerah. Beatrix disiplin. Oke. Masih ada lagi kah? Oke. Di sini saya taruh quote yang biasa saya pakai, sebab seperti apa seseorang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, teman-teman, berbicara soal public speaking yang arahnya pada interview, teman-teman akan sangat banyak deal dengan bagaimana teman-teman merepresentasikan diri teman-teman lewat nanti interview, lewat proses percakapan secara profesional. Nah, salah satu yang penting untuk kita ketahui adalah kita punya personal value yang baik. Kita tahu siapa kita secara personal. Kita tahu siapa karakter apa yang sudah kita punya. Kita tahu bagaimana kita bekerja. Ini ada yang kreatif inovatif. Kita tahu bagaimana kita punya kelebihan itu bisa kita gunakan di dunia pekerjaan. Nah, tetapi teman-teman ini mengetahui kita punya sisi secara personal itu akan semakin akan baik. Tetapi pada saat post interview kita tidak bisa menggunakan semua hal yang sifatnya personal ke dalam interview, begitu. Tetapi meskipun kita tidak terlalu banyak menggunakan hal-hal yang sifatnya personal, tetapi dalam dunia pekerjaan ini kemudian akan menjadi hal-hal yang akan nampak ketika kita berdiskusi. Hal-hal kita punya value akan keluar pada saat kita berkomunikasi. Bagaimana cara kita menjawab, kosakata yang kita keluarkan, respon ketika kita mendengar, kemudian bahasa tubuh yang akan keluar, itu semua akan mencerminkan personal value yang kita punya, begitu. Oleh sebab itu biasanya nanti di dalam interview pertanyaan itu bisa berkembang. Tetapi kalau kita kenal dengan baik siapa diri kita bisa kuat mempertahankan kita punya value dan kita mampu menjawab atau mengatasi pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya sulit karena kita punya personal value yang kuat, ya. Oke. Selanjutnya kalau tadi kita sudah tulis teman-teman, apakah teman-teman semua ikut dengan ada punya alat tulis semua masing-masing? Ada ya? Oke. Cool. Selanjutnya, nah kemarin di CV nulis apa? Semua nulis tentang identitas ya. Ada tulis tentang identitas, ada kita tulis kita punya pendidikan, kemudian pengalaman, kita punya skill atau kemampuan, dan pasti ada kita punya kontak di sana. Nah ini KPC cuman kasih sedikit review saja tentang apa yang teman-teman barusan kerjakan dalam hal menulis CV. Nah yang sudah kita tuliskan ini adalah bagaimana kita memperkenalkan diri, kita kemudian representasikan diri kita lewat tulisan atau lewat format kurikulum vitae, begitu ya. Lewat kita punya format ini, kemudian kita merepresentasikan diri kita kepada perusahaan atau kantor di mana kita akan melakukan
kita mau bekerja begitu. Jadi, nah kalau kita sudah punya identitas, kita sudah kenal kita punya identitas dengan baik, kita tahu kita punya pendidikan yang sudah tertulis, pengalaman apa sih yang kita punya yang sudah kita tulis, skill apa sih yang sudah kita punya, kemudian kontak itu kita punya. Nah, kenapa kontak ini penting? Karena akan berpengaruh kepada kita punya keberlanjutan proses melamar pekerjaan atau keberlanjutan masuk di dunia profesional begitu. Nah, kontak ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat krusial ketika teman-teman ada di dunia profesional. Tidak bisa masuk dunia kerja baru ganti-ganti nomor HP. Oh, itu pelanggaran berat. Tidak bisa, karena dalam dunia profesional ada yang kita bangun. Kita punya profesionalisme, ada yang kita bangun, kita punya komunikasi dengan pimpinan dan rekan-rekan kerja. Itu kontak sangat-sangat penting, ya. Oke, jadi di sini ada yang nggak pernah ganti HP kan tidak? Ganti HP, ganti nomor. Kalau ganti handphone luar biasa ya. Oke, ini kira-kira kita punya apa namanya isi dalam CV. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang bagaimana kita mengkomunikasikan ini semua lewat interview. Bagaimana kita akan menceritakan tentang diri kita dari sisi yang lebih profesional. Tidak hanya menceritakan tentang apa namanya tentang diri kita secara biasa saja, tetapi kita akan masuk ke dalam sebuah perkenalan ataupun sebuah percakapan yang jauh lebih profesional, begitu ya. Oke. Karena teman-teman tadi saya tanya semua sudah punya alat tulis. Nah, sekarang saya mau teman-teman gambar ini. Please draw a character to describe yourself. Silakan teman-teman gambar satu karakter yang menggambarkan teman-teman. Ada yang mau gambarkan tunas. Ini tuh biasanya tuh orang yang suka bertumbuh begitu. Atau kau mau gambarkan kau tuh seperti kopi begitu ya. Di mana ada kopi itu pasti orang ngumpul. Atau kau adalah seekor buaya begitu ya. Atau kau gambarkan kau punya diri sebagai dunia yang luas, kau orang yang sangat terbuka. Nah, teman-teman saya kasih waktu kurang lebih 6 menit, ini 6 menit. Teman-teman siapa saja silahkan gambarkan sebuah karakter yang menggambarkan dirinya masing-masing. Silahkan. Silahkan. Ada yang mau gambar buaya? Jangan ya, buaya sudah diambil di sini. Buaya itu binatang yang setia. Ya, kalau dunia itu bicara soal apa namanya hati yang luas, pemikiran yang luas. Kalau ini tunas ini tentang yang bertumbuh, tapi kalau kopi terserahlah teman-teman mau gambarkan seperti apa. Karena teman-teman silakan menggambar, waktunya 5 menit, 6 menit dimulai dari sekarang. Silakan mulai menggambar dulu. Nanti teman-teman yang kasih off kamera nanti sebentar pada saat mau ceritakan dia punya gambar karakter masing-masing nanti langsung on cam ya. Ini Kak Irfan ketawa-ketawa nih gambar apa ya? Sudah ada gambarnya di situ Kak Pice. Ya. Oh, saya tahu apa Kak? Kakak Asad ini gambar apa ini? Saya gambar bola dunia ini Kak. Gambar bola dunia luar biasa. Cakrawala berpikir luas. Oh, cakrawala berpikir luas. Tepuk tangan. Teman-teman ikut kelasnya santai saja ya. Terus ke kakak info ya. Jangan lupa nanti kita ada quiz loh. Ada yang penanya juga. Maksudnya penanya 3 orang beruntung nanti akan dapatkan hadiah dari Telkomsel. Jadi tolong aktif
jangan pasif di Papua Digital Bootcamp. Oke, oke, oke. Ditunggu pertanyaan ajaib-ajaibnya kalian, teman-teman. 2 menit lagi ya. Wih, ternyata ada yang sudah siap nih, Kak. Rizka Oke. Yanti. Wah, Kalau begitu Kakak PC stop share dulu materinya. Nanti kita selanjutnya 5 menit selanjutnya adalah saya mau dengar teman-teman boleh ceritakan dia punya karakter yang menggambarkan dia punya diri masing-masing ya. Oke. jadi gimana, Kak Pice? Mau di ini, Kak? Ya, Sebut siapa saja yang kata yang sudah berani. boleh angkat raise hand, kemudian on cam dan boleh kasih dia punya karakter masing-masing. Silakan. No, kita masih punya 1 menit. Kita masih punya 1 menit. Ini yang sudah standby si Desi. Nanti habis ini Desi yang pertama luar biasa. Ini kakak Telkomsel sudah bisa lihat nih siapa yang nanti bisa kerja di Telkomsel nih. Sedap. Oke, saya punya waktu masih 1 menit lagi. Masih 1 menit lagi. Oke, tadi Desi sudah present duluan. Still have 30 second. Oke. Silakan Desi, boleh kasih gambarnya, kemudian cerita kenapa ikon itu menggambarkan Desi. Silakan. Oke, Kak. Suara saya kedengaran, soalnya di sini lagi hujan. Kedengaran. Kok suara mengalahkan hujan? Kedengaran. Wih, saya. Mungkin ini, mungkin gambar saya kurang jelas. Nah, saya kayak ini. Jelas, Kak. Aduh. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oh, hapus Oh, dulu. tidak, Backgroundnya tidak, dulu. tidak. Coba. Tidak Ya. bisa. Oke, saya jelaskan saja. Ini di sini saya ada gambar dua. Dan gambar dua yang pertama bunga dan buku. Kenapa bunga dan buku? Pertama saya menggambar bunga karena bunga itu dia terus bertumbuh dan berkembang sepanjang waktu sesuai dengan musimnya. Jadi jika saat di mana bunga itu dia layu ataupun kutubnya masih tertutup dan dia belum mekar, berarti bunga itu dia sedang diproses untuk dia dapat mekar di kemudian hari sesuai dengan musimnya. Nah, kalau buku itu mungkin akan dianggap sebagai buku lama bagi orang yang sudah membacanya. Bukunya mungkin bisa usang, bisa berdebu, tapi bagi orang yang baru menemuinya, buku itu istimewa karena ada sesuatu yang belum diketahui orang baru itu terhadap buku usang itu. Bagi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini Ronaldo. Ronaldo, ya. Masih commute, Kak Ronaldo. Oke kakak, beta kasih kamera belakang saja kakak, biar lihat beta punya gambar soalnya. Kasih HP. saja. Oke kakak. Kakak ini beta kamera jelas ke sini. Jelas. Jadi kakak ini beta gambar apa lautan, artinya dia memiliki Nyong, kamera mati. Oh kamera, oh sorry kakak, sorry. Oke, mantap. Artinya lautan itu dia memiliki kedalaman kakak, dia dalam dan juga keanekaragaman, kebebasan dan ketuatangan terus ketenangan kakak. Jadi beta orangnya
itu dia memiliki pemikiran dan perasaan yang kompleks dan mendalam. Kalau untuk yang Hai. kakak itu dia mungkin beta orangnya bersikap inklusif, menerima perbedaan dan berinteraksi dengan berbagai orang. Kalau untuk kebebasan petualangan itu beta orangnya suka tantangan dan suka kebebasan dan suka mengeksplorasi hal-hal yang baru. Jadi mungkin itu saja kakak yang bisa beta gambarkan dari yang bisa beta gambarkan dari yang beta gambar kakak. Baik, terima kasih banyak Ronald Ganteng, luar biasa. Oke, ada lagi? Silakan selanjutnya teman-teman yang punya gambar bisa share. Tadi ada Kakak Friska. Kakak Friska, Oh, coba Kakak Friska. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sabar, tunggu, tahan. Belum muncul di tengah-tengah. Sabar ya. Ya. Oke, baik. Silakan Kakak Friska. Waduh. Dimatikan mungkin dulu virtual background-nya Matikan kayaknya dulu. biar kelihatan. Background-nya matikan dulu, Kak. Iya, virtual background-nya dulu kakak dimatikan biar kelihatan. Coba satu ya. Oke. Ini ada dua tunas dengan kopi. Oke. Saya seperti kopi yang dapat memberikan berbagai efek. Contohnya mudah konsentrasi dan juga bisa memperbaiki suasana hati. Terus ada tunas. Tunas itu kan mulai dari bijian bisa bertumbuh dengan perlahan-perlahan dan juga saya gambarkan diri saya seperti tunas itu. Saya bertumbuh perlahan-perlahan, belajar 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 sedikit demi sedikit. Contohnya seperti saya belajar di Papua Digital Bootcamp. Begitu kakak, makasih. Iya, terima kasih. Oke, satu lagi kalau ada kasih kesempatan buat satu lagi. Tidak ada? Oke. Kalau begitu saya akan masih ada? Ada. Silakan. Ya, lanjut saja. Baik, waktu yang berikan kesempatan saya mau lanjut. Terangkan. Saya punya gambar, tulis font yang itu. Tunas. Karena dia punya pohon itu dia juga tumbuh supaya dia punya dalam juga. Dia juga kembangkan. Dia punya dalam tanaman juga dia punya kembangkan supaya dia juga kembangkan supaya dia juga besar. Ya, kalau ini bisa berkembang supaya menjadi besar ya. Terima kasih Alko. Ada satu lagi dari Muda. Ini panggilnya terus dia. Kakak Picat termute di laptopnya kayaknya. Oh, oke ya. Oke, terima kasih Alfon. Selanjutnya ini ada Rusdia. Silakan. Halo, tes. Suara saya terdengar nggak, Kak? Sudah. Terdengar jelas. Oke. Ya. Mungkin saya ini hapus background. Oke. Nah, bisa lihat nggak? Bisa. Oh. Ini pejuang. Nah, ini gambar mendaki. Jadi kenapa saya gambar vlog saya seperti mendaki karena
kan mendaki kan awalnya dari bawah dulu, nanti untuk hasil mengambil dia punya hasilnya kan sampai di atas. Nah, jadi saya suka tantangan gitu kan. Jadinya saya banyak mengikuti program, mengikuti tantangan yang dimana itu bisa menurut saya bisa menumbuhkan skill saya gitu. Jadi saya suka tantangan dan suka explore seperti mendaki kan banyak tanaman-tanaman. Jadi semakin saya mendaki, jadi semakin banyak saya mendapat pengetahuan gitu yang eh, belum saya tahu gitulah gitu. Jadi saya suka bisa dibilang suka tantangan seperti contohnya mendaki gitu. Jadi semakin saya sampai di atas, jadi saya bisa mendapat hasil proses yang saya udah berjuang dari bawah gitu. Ya, mungkin itu aja Kak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita cukupkan dulu untuk gambar karakter teman-teman. Kita akan masuk selanjutnya untuk materi selanjutnya. Jadi ini kita sama lagi latihan untuk bagaimana presenting kita punya diri ketika kita nanti ada di dunia interview begitu. Karena dunia pekerjaan itu selalu mencari orang-orang yang tepat, yang sesuai dengan tujuan pekerjaan dan tujuan pekerjaan. Gitu. Jadi ada orang yang bisa diterima di tempat A, dia bisa diterima di tempat B. Ada juga yang tidak diterima di tempat A dan tidak diterima di tempat B. Tapi yang pasti adalah ketika kita berada di tahap wawancara, kita perlu bisa memperkenalkan diri kita dengan cara yang baik, cara yang benar, dan kita betul-betul harus mengenal siapa diri kita, apakah kita sudah bisa layak ataupun kita pantas untuk di posisi yang dicari tersebut, begitu ya. Oke. Kemudian ini yang kemarin juga sempat kita bahas, tapi itu cuma review sedikit tentang bagaimana kita membangun kita punya citra diri. Citra diri itu dibangun adalah impresi yang mencerminkan nilai yang kita punya, keterampilan, perilaku, dan prestasi yang tercipta dari diri kita. Again, yang namanya citra diri akan kembali terpancar ataupun akan kembali bisa terlihat dari cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara dengan interviewer, begitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri juga bahwa dalam tahapan kalau kita berkomunikasi di dalam interview, ini adalah salah satu tahapan yang paling susah menurut banyak orang. Tapi ada juga orang-orang yang bisa mengikuti interview dengan baik ketika dia tahu bagaimana teknik untuk interview, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia cara merespon pertanyaan, kemudian bagaimana berkomunikasi di dalam interview sehingga waktu interview semua hal itu terlihat mungkin jauh lebih memudahkan dia karena dia sudah punya citra diri, ada impresi yang dia bangun dan kemampuan untuk bisa memperkenalkan diri dengan baik ya. Nah, yang pertama dalam hal kita membangun kita punya citra diri itu yang pertama tuh membangun self esteem yang kuat. Teman-teman, kalau kita punya self esteem yang kuat adalah menyadari bahwa keberadaan kita adalah penting dan utuh dengan mengakui semua nilai baik yang kita miliki, begitu ya. Yang namanya self esteem itu adalah teman-teman bagaimana proses kita mengakui bahwa saya bisa A, saya bisa B, ya betul-betul diakui dan memang kita jangan sampai menutupi hal yang kita bisa, hal yang kita tahu jangan sampai kita tutupi. Ini yang biasa bilang kadang-kadang waktu orang mulai mengakui dia punya kelebihan. Kadang-kadang banyak yang berpikir, aduh nanti orang bilang saya apa. Padahal sebenarnya self-esteem ini adalah hal yang paling dasar sekali untuk bagaimana membangun kita punya kepercayaan diri. Begitu. Kemudian membangun citra diri itu juga bisa melihat kita punya diri dari sisi yang lebih luas. Menyadari bahwa saya hidup disempurnakan oleh ketidaksempurnaan. Melihat kalau tadi self-esteem kita belajar untuk melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang lebih yang kita punya. Kemudian sebelum kita mengkomunikasikannya, kita juga perlu untuk melihat dari sisi yang lebih luas. Sisi yang lebih luas tentang saya punya diri. Kayak tadi teman-teman ada yang bilang, oh saya ini orangnya seperti kopi. Bisa kalau saya hadir, bisa menciptakan banyak situasi. Fokus, ada juga yang bilang saya ini kayak tadi mendaki. Ada yang bilang seperti pohon. Saya ini seperti buku, seperti lautan. Macam-macam kita melihat diri kita dari sisi yang lebih luas. Gitu. Kemudian yang berikut adalah kadang-kadang kita ya, di timur dari kita pakai kitong saya terapa-apa ya. Jadi kita ada orang yang bilang bagaimana cara membuat dreams come true. Pasti teman-teman sering dengar kata-kata ini adalah harapan yang dilontarkan di seluruh bumi. I wish your dream come true. Kita mau supaya kita punya mimpi itu jadi kenyataan.
Nah, cara pertama untuk bisa lihat kita mau jadi apa, kita punya impian jadi kenyataan itu adalah dengan menuliskan atau menggambarkan. Dengan demikian kita sudah bisa melihat secara fisik. Oh, yang apa yang ada dalam saya punya imajinasi bisa saya tuliskan. Itu adalah cara yang pertama sekali bagaimana kita bisa melihat kita punya diri di masa depan. Apa yang mau kita impikan di masa depan. Dan ini semua adalah bagaimana cara kita membangun kita punya kepercayaan diri. Kita membangun kita punya gambaran tujuan yang jauh lebih jelas sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan dan bagaimana kita berkomunikasi. Karena berkomunikasi itu berbicara tentang dalam hal kita memperkenalkan diri, dalam hal kita berkomunikasi itu adalah tentang bagaimana kita membawa diri kita ke luar. Nah, kalau misalkan kita sendiri tidak mengenal diri kita, bagaimana kita mau kenalan ke orang lain? Bagaimana kita mau jawab pertanyaan pertama interview, tell me about yourself. Ceritakan tentang diri Anda. Nah, kalau misalkan kita sendiri tidak mengenal diri kita, terus siapa yang mau kita ceritakan? Ya, contohnya begini. Kalau saya tidak berteman dengan kakak Axel misalkan, saya tidak bisa ceritakan Axel. Misalkan orang tanya Axel itu gimana orangnya, saya tidak bisa ceritakan tentang dia karena saya tidak kenal dia. Begitu, saya tidak bergaul sering dengan dia. Jadi bagaimana saya bisa memperkenalkan Axel? Nah, demikian juga teman-teman dengan diri sendiri. Kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri, terus siapa yang mau kita kenalin? Siapa yang mau kita bawa? Siapa yang mau kita representasikan? Makanya proses pengenalan diri sendiri itu penting untuk dibangun terlebih dahulu sebelum nantinya kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain, kepada interviewer yang konteksnya adalah dunia profesional, dunia pekerjaan. Which is konteksnya kita bisa mulai akan menaikkan cara kita berkomunikasi ke tahapan yang jauh lebih profesional. Artinya kalau ke tahapan yang lebih profesional berarti mulai ditata dengan baik, mulai diatur bagaimana kita berkomunikasi, mulai diatur bagaimana kita mendengar dan merespon setiap pertanyaan yang akan kita terima, begitu. Ya, jadi kalau misalkan kita masuk ke dunia interview itu bukan hanya tentang pertanyaannya apa yang harus saya terima, tetapi bagaimana saya memantaskan diri saya untuk masuk ke tahapan interview. Namun sebelum itu saya penting untuk membangun citra diri saya supaya menimbulkan kesan yang baik ketika saya berkomunikasi dengan para interviewer gitu. Di kelas public speaking saya yang sebelumnya juga saya sudah pernah membahas bahwa 3 elemen penting ketika kita berkomunikasi bukan hanya tentang kita berbicara di depan publik, tapi waktu kita berdiskusi, kita ada di interview adalah yang tentang you, tentang dirimu sendiri, tentang bicara dengan siapa. Sekarang audiensnya adalah interviewer, dan materi yang kita sampaikan adalah tentang diri kita. Minggu lalu kita sudah pertemuan sebelumnya kita sudah bahas CV, itu kita menyampaikan diri kita secara tertulis. Sekarang bagaimana kita menyampaikan, kita memperkenalkan diri kita secara verbal dan profesional. Oke? Nah, nanti teman-teman sebentar kalau misalkan di tengah-tengah perjalanan kita berdiskusi, kemudian ada yang mau bertanya, silakan raise hand langsung, nanti kita langsung bisa diskusi sambil materinya berjalan ya. Oke, selanjutnya ini hal yang mungkin teman-teman bisa latihan sendiri di rumah. Kita tidak perlu lakukan sekarang. Teman-teman pernah dengar punya belajar mind mapping, ya. Mind mapping ini adalah salah satu metode untuk bagaimana kita membentuk kerangka kita berpikir, ya. Teman-teman, ini saya tidak akan kasih materinya sekarang, tetapi ini adalah salah satu hal yang penting sekali. Selain kita belajar untuk memperkenalkan diri kita, kerangka kita berpikir akan membentuk cara kita berbicara. Kerangka kita berpikir akan membentuk ide tentang pesan yang akan kita sampaikan, begitu. Jadi sebelum kita mau menyampaikan pesan, nanti saya harap mungkin teman-teman bisa belajar sendiri bagaimana cara mind mapping, bagaimana untuk map. Kira-kira teman-teman punya, kalau mau bekerja teman-teman punya skill apa, bagaimana meningkatkan skill, bagaimana meningkatkan kualitas Anda. Teman-teman bisa meramunya dalam bentuk mind mapping. Jadi mind mapping ini teman-teman, misalkan di tengah-tengah sini teman-teman bilang mau jago digital, berarti apa sih yang perlu teman-teman lakukan? Teman-teman tinggal tulis dan branch-nya masing-masing ya. Jadi ini saya kasih teman-teman punya PR sendiri untuk belajar tentang mind mapping. Sebelum kita masuk interview, kita bentuk dulu bagaimana cara kita memperkenalkan diri, kemudian bentuk cara kita berpikir. Kalau kita punya struktur dalam otak sudah jelas, kita punya cara berpikir sudah jelas tentang kita punya diri sendiri. Teman-teman, interviewer mau kasih pertanyaan apapun, interviewer mau tanya sesusah apapun, teman-teman sudah tahu mau jawab apa.
mau jawab what and how and why. Teman-teman kalau sudah punya mind mapping, ini membantu teman-teman untuk bisa berpikir secara detail, bisa berpikir secara terstruktur, dan bisa berpikir secara sistematis. Artinya teman-teman waktu punya struktur berpikir dengan baik, ketika teman-teman ada di dunia interview, teman-teman waktu mau memperkenalkan diri, teman-teman tahu apa yang dikenalkan. Begitu. Jadi ada banyak interviewer, ada banyak orang yang masuk ke dunia interview karena tidak punya pola berpikir seperti mind mapping, mungkin kurang belajar untuk bisa membuat cara berpikirnya jadi lebih terstruktur dan sistematis. Akhirnya bicara kemana-mana. Baru bicara nama, suka si kenal dengan organisasi. Sebentar putar kembali lagi ke kelebihan. Sebentar sudah putar lagi ke cerita teman. Putar lagi ke pengalaman. Jadinya idenya kemana-mana. Kira-kira kalau saya ide kemana-mana. Teman-teman yang jadi interviewer. Kira-kira nanti pahamkah tidak? Susah. Mungkin bisa cuma jadi kayak interviewer akan pusing, ini sebenarnya yang kandidat dia lagi ngomong apa. Ini sebenarnya yang saya wawancara dia bilang apa, begitu ya. Misalkan teman-teman kasih satu branch, oke, misalkan saya sekarang kuliah. Kuliah itu jurusan apa? Tulis lagi, kasih jurusan. Terus di sana aku belajar apa? Kasih. Jadi teman-teman belajar mind mapping ini akan sangat membantu kita sebelum kita berkomunikasi, ya. Jadi saran teman-teman bisa cari sendiri tentang mind mapping, bisa nonton YouTube, itu banyak sekali dia punya tutorial buat teman-teman bisa pakai ini sebagai salah satu cara membentuk kerangka berpikir sebelum kita berkomunikasi, ya. Oke. Selanjutnya interview, ya. Interview itu kalau kita masuk dunia pekerjaan, speak professionally not personally, ya. Jadi interview dalam pekerjaan itu adalah tentang kita presenting, kita punya diri untuk memberikan kesan kepada interviewer, untuk memberikan kesan kepada orang lain. Jadi kalau teman-teman masuk di dunia profesional, teman-teman tidak bisa di CV kemarin saya baca dan tulis saya punya hobi. Teman-teman tidak bisa membawa hobi di tempat yang lebih profesional. Yang bisa dibawa adalah pengalaman, misalkan pengalaman organisasi. Kemudian teman-teman punya pengalaman pernah bikin proyek apa, kegiatan kecil-kecil yang membentuk teman-teman punya kepribadian. Kegiatan kecil, kegiatan sederhana yang mungkin bisa membentuk teman-teman punya karakter, menumbuhkan skill leadership. Misalkan, saya pernah pimpin, kita punya kelompok, kita penelitian, saya atur jadwal, saya atur pembagian tugas. Nah, itu kan bagian dari leadership yang kemudian bisa terbangun dari teman-teman punya kegiatan organisasi. Atau, saya pernah bikin jadi ketua panitia lomba karya ilmiah. Saya ngatur jadwal, saya ngatur pembicara, saya ngatur lomba, saya ngatur bla bla. Jadi teman-teman punya manajemen skill pun terbangun lewat kegiatan-kegiatan seperti itu. Atau misalkan kegiatan organisasi lain yang mungkin teman-teman pernah ikuti, atau teman-teman lagi magang kemudian belajar, itu bisa teman-teman masukkan ke dalam CV yang kemudian dipresentasikan secara profesional, begitu ya. Nah, berbicara soal bahasa profesional itu dia tidak berbicara menggunakan bahasa yang terlalu sehari-hari begitu, ya, terlalu sehari-hari seperti yang tadi Ronaldo sempat sampaikan tentang cara ada yang tadi menyampaikan cakrawala berpikir yang lebih luas, kemudian bahasa pemilihan kata seperti kata inklusif tadi. Nah, inklusif itu kan bahasa yang dia lebih profesional, tidak membatasi diri gitu. Bukan orang yang eksklusif, tapi inklusif. Itu kan inklusif itu bahasa yang sudah cukup advance begitu. Pemilihan katanya, nah itu tuh jadi jadi cukup baik ketika teman-teman ada di dunia profesional. Artinya teman-teman mampu membahasakan atau memposisikan diri kepada posisi yang lebih profesional di dunia pekerjaan, gitu ya. Oke. Selanjutnya, ketika kita berbicara ada yang namanya 3H, ya. Ketika kita berbicara, waktu kita ada di dalam interview, ada namanya 3H. 3H ini yang pertama yang nanti akan sampai kepada tahapan interview. Yang pertama adalah head. Head itu apa? Kepala ya. Oke, semuanya mute ya Tuhan. Saya tuh berharap saya punya suara. But that's okay. Head itu adalah kepala. Kepala itu berbicara tentang waktu kita menyampaikan pesan ini hanya akan sampai kepada isi kepala berupa informasi. Orang hanya akan anak ini misalkan namanya Axel. Axel itu dia lulusan dari Uncen misalkan. Itu hanya sebuah informasi. Belum sampai kepada tahapan hard begitu. Nah, ketika kita menyampaikan interview di awal-awal pasti teman-teman akan berhadapan dengan pertanyaan tell me about yourself.
ceritakan tentang dirimu sendiri. Nah, head itu adalah bagian di mana kita menyampaikan pesan, kemudian interviewer akan menerimanya hanya sebagai informasi. Begitu. Belum sampai kepada bagian yang lain. Kemudian ketika pesan yang kita sampaikan itu memberikan impresi, ada kesan yang kemudian timbul, wih, anak ini waktu ngomong asik, anak ini kalau ngomong kayaknya bahasanya bagus, penataan bahasanya bagus. Nah, kemudian itu akan sampai kepada heart. Heart artinya sudah sampai kepada hati, artinya sudah mulai ada impresi atau kesan yang muncul ketika kita berbicara, cara kita berkomunikasi, cara kita memberikan gesture, cara kita merespon pertanyaan, itu kemudian akan menimbulkan impresi yang sampai kepada heart-nya seorang interviewer. Itulah kenapa kita penting untuk mengenal diri kita, membentuk cara kita berpikir, sehingga waktu kita berbicara, kita sampai kepada level yang kedua, yaitu di level heart, begitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah sampai di level yang ketiga, di level hand, itu biasanya kita mulai belajar untuk meyakinkan interviewer bahwa saya bisa melakukan sesuatu. Hand berbicara tentang apa yang bisa saya kerjakan. Jadi head itu waktu kita menyampaikan pesan tujuannya untuk memberikan informasi, heart itu tujuannya supaya kita memberikan impresi atau kesan, sedangkan hand itu nanti akan bertujuan tentang apa yang kita sampaikan itu bisa kita kerjakan. Atau ketika kita menawarkan diri kita bisa melakukan sesuatu. Misalkan, oh, saya orangnya bertanggung jawab, saya kalau bekerja dalam tim, saya bisa membagi tim, saya bisa memanage, bla 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 bla. Artinya teman-teman sudah mulai bisa meyakinkan apa yang bisa dikerjakan, ya. Oke. Yang berikutnya, ini kita masuk langsung untuk interview, untuk pembukaan. Nah, biasanya untuk di bagian pembukaan interview, teman-teman akan mulai ditanyakan tentang tell me about yourself, ya. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman dapat pertanyaan seperti ini, teman-teman jangan kasih kenalkan diri tentang nama saya, hobi saya, tempat tanggal lahir saya, teman saya, pacar saya. No, itu bukan bagian yang nanti akan diminta pada teman-teman melakukan interview. Tapi teman-teman mulai bicara tentang pengalaman bekerja, pengalaman organisasi, pengalaman atau kegiatan yang pernah dilakukan. Nah, di bagian yang pertama tentang bagaimana kita menceritakan tentang diri kita, ini bagiannya kalau tadi kita di 3H, dia akan sampai kepada bagian yang head. Ya, tentang bagaimana kita memberikan informasi terhadap tentang diri kita masing-masing. Kayak tadi ada yang cerita ikut banyak program. Nah, itu program-program itu teman-teman bisa mulai menceritakan kepada interviewer. Nah, kita berbicara. Di kelas public speaking kita sudah belajar juga tentang bagaimana berbicara dengan memberikan intonasi. Betul toh? Ya, bicara dengan memberikan intonasi. Ketika kita masuk di dalam interview, teman-teman mulailah berbicara dengan memberikan intonasi, kemudian memberikan voice expressions atau ekspresi suara. Begitu. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa butuh penjelasan dengan detail, teman-teman bisa perlambat tempo. Misalkan begini, saya punya pengalaman bekerja sebagai seorang akuntan. Meskipun saya mahasiswa, tetapi saya mulai bekerja sebagai akuntan karena saya punya pengalaman di dunia bla bla bla. Jadi ketika berbicara dengan interviewer, teman-teman mulailah menerapkan serangkaian teknik ketika teman-teman berbicara. Misalkan intonasi, speed dalam berbicara, memberikan penekanan, memberikan ekspresi. Nah, teman-teman harus menyadari bahwa ketika saya berbicara, saya tidak lagi menyampaikan pesan seperti saya berbicara dengan teman saya. Begitu. Tapi mulailah untuk berbicara. Tadi waktu teman-teman sampaikan pesan juga itu sudah bagus. Kayak tadi waktu presentasi gambar, teman-teman sudah mulai rapi dalam menyampaikan pesan. Nah, di bagian pertama ini, teman-teman penting untuk bisa sadar dan mengontrol bagaimana cara kita menyampaikan pesan. Begitu ya. Bagian kedua, kemudian ketika interviewer sudah tahu teman-teman akan menyampaikan sebuah pesan, kemudian akan mulai menggali kita punya skill, menggali kita punya kualitas, dan menggali kita punya kualifikasi. Ya, jadi kalau misalkan kita mulai cerita, kok bisa apa? Begitu, kita mulai cerita, misalkan saya bisa main bola, tapi di dalam main bola, dalam olahraga, saya belajar untuk pimpin tim, saya belajar untuk nilai sportivitas, saya bisa mulai bangun, kok punya skill. Kemudian skill berikutnya adalah skill yang berkaitan dengan
lingkungan pekerjaan. Misalkan, saya bisa Microsoft Office, begitu. Saya bisa Microsoft Office, saya bisa desain, begitu. Dengan desain saya biasa belajar untuk menjadi lebih detail, lebih teliti, lebih melihat apakah ada yang salah, dan mau berkembang dari sisi aplikasi, gitu-gitu. Jadi ketika skill yang teman-teman mulai sampaikan itu, sampaikan semua hal yang teman-teman bisa lakukan, dan sampaikan hal-hal yang lebih, begitu. Jangan kayak begini, saya Microsoft Office saya masih baru mau belajar, tidak bisa, ya. Teman-teman, mungkin teman-teman boleh bilang mau belajar, tetapi teman-teman harus bisa memposisikan diri sebagai orang yang akan bekerja, orang yang sudah ready untuk mulai bekerja. Kalau misalkan teman-teman punya skill, bilang saja bagus. Nanti urusan yang interview tanya bisa atau tidak itu nanti kita bisa belajar. Tapi yang pertama, yakinkan dirimu, yakinkan interviewer bahwa kau punya skill bagus, ya. Kemudian sekualitas apa? Kualitas dan kualifikasi itu kau bisa gambarkan lewat kau punya pengalaman yang pernah kau lakukan. Misalkan, saya pernah dipercayakan untuk mendesain iklannya Telkomsel. Waktu itu saya kerja di vendornya Telkomsel, tapi saya yang mendesain dia punya periklanan. Atau misalkan saya pernah di kegiatan ini, tapi tugas saya biasanya mendesain poster, mendesain flyer, begitu-begitu. Jadi dari situ kita punya kualifikasi akan mulai terlihat dari situ. Atau misalkan teman-teman punya kualifikasi pendidikan. Misalkan, saya anak IT, sarjana informatika. Kualifikasi teman-teman mesti jelas, begitu. Ada beberapa orang yang kalau misalkan sudah punya kualifikasi pendidikan tinggi, tapi kayak merasa tidak perlu di highlight, tidak perlu disebutkan dia punya kualifikasi. Tetapi dalam dunia pekerjaan kita penting untuk kasih tunjuk kita punya kualifikasi. Kenapa? Tujuannya untuk memberikan kesan kepada kita punya calon pimpinan, kita punya rekan kerja. Kemudian ketika dalam interview ada yang nanti digali tentang kita punya personal value atau nilai-nilai yang tadi kita sudah gambarkan di awal, begitu. Ini kemudian akan digabungkan menjadi sebuah seperti apa ya, teman-teman punya personal dan profesional itu akan digabungkan jadi satu hal yang teman-teman bisa presentasikan. Jadi selain saya punya skill bagus, saya juga punya value yang bagus. Selain saya bisa desain, saya orangnya disiplin. Saya orangnya bertanggung jawab. Jadi dikasih tugas A, beres. Atau misalkan teman-teman tuh bukan orang yang multitasking, bikin A, B, C semua dalam waktu yang bersamaan. Tapi teman-teman tuh monotasking. Tapi teman-teman meskipun pekerjaannya satu persatu selesai, tapi teman-teman adalah orang yang detail, begitu. Jadi kalau misalkan banyak orang yang melihat kayak, kalau jadi orang tuh multitasking boleh, kalau monotasking tuh kayaknya tidak terlalu bagus. Tapi tidak, dua-dua punya kelebihan. Misalkan kalau kamu multitasking bisa mengerjakan beberapa hal, 2-3 hal dalam satu waktu yang sama. Tetapi kalau kamu monotasking, kamu mungkin kerjakan hal satu persatu, tapi yang kau kerjakan selalu punya hasil kualitas yang bagus karena kau detail dalam mengerjakan kau punya pekerjaan. Nah, hal-hal ini pun bisa teman-teman sampaikan di dalam teman-teman punya interview ketika ada di bagian pembukaan, ketika teman-teman melakukan wawancara seperti itu, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya teman-teman, yang perlu ditunjukkan di dalam interview adalah yang pertama teman-teman punya kepercayaan diri, ya. Teman-teman tidak boleh waktu pas ditanya begini langsung kayak tunduk-tunduk, ataupun ketika menyampaikan teman-teman punya kelebihan kemudian teman-teman tidak menjadi orang yang confidence menyampaikan pesan-pesannya, begitu, ya. Kemarin kita juga sudah belajar bagaimana percaya diri itu dibangun. Yang pertama harus punya pengalaman, yang kedua adalah kita belajar. Kepercayaan diri kalau misalkan teman-teman punya pengalaman, teman-teman bisa menjadi orang yang lebih confidence karena pernah melakukan. Sehingga ketika teman-teman berbicara di depan wawancara, ketika teman-teman bicara di depan pewawancara, teman-teman akan menjadi orang yang tahu apa yang teman-teman katakan dengan lebih percaya diri karena sudah pernah melakukan. Atau kalau teman-teman punya pengalaman kurang, teman-teman bisa belajar. Jadi dengan punya pengalaman dan belajar, teman-teman akan punya kepercayaan diri yang terus-menerus dia terbangun dari waktu ke waktu. Kemudian yang berikutnya, waktu teman-teman interview, teman-teman tunjukkan bahwa teman-teman itu adalah team player. Team player itu adalah teman-teman adalah orang yang mampu bekerja di dalam sebuah tim. Teman-teman bukan orang yang ini kan sekarang sudah bukan zamannya Superman. Sekarang tuh zamannya Avenger. Katanya begitu, ya. Jadi mampu bekerja di dalam tim. Caranya bagaimana teman-teman menyampaikan bahwa saya punya
Misalkan, oh kalau saya bisa, misalkan saya bisa desain, tapi saya butuh ide dari orang lain. Saya butuh arahan dari pimpinan untuk tahu bagaimana apa namanya teman-teman bisa mengerjakan teman-teman punya pekerjaan desain. Nah, tim player ini adalah orang-orang yang bisa bekerja sama di dalam tim, menunjukkan kemampuan kolaborasi di dalam sebuah tim. Bagaimana menyampaikan pesan dalam tim player adalah teman-teman, meskipun tadi kita menyebutkan kita punya kelebihan A, B, dan C, teman-teman juga tetap harus bisa menyampaikan bahwa saya butuh orang lain dalam kita punya pekerjaan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah problem solver, atau teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman adalah orang yang berorientasi kepada penyelesaian masalah. Di sini, di bagian ini teman-teman bisa menceritakan tentang bagaimana masalah yang pernah teman-teman hadapi, atau rekomendasi yang teman-teman bisa berikan ketika teman-teman itu menghadapi sebuah masalah. Biasanya interviewer akan gali bagaimana kalau ada masalah A, kau punya solusi bagaimana? Atau ditanyakan sebuah pengalaman, kira-kira kau punya pengalaman tidak? Ketika kau dapat masalah, bagaimana kau overcome kau punya masalah begitu. Nah, ini pun disampaikan dengan cara yang teman-teman tadi saya kasih tahu, cara yang lebih profesional. Teman-teman mulai ingat untuk kalau misalkan bukan berarti itu pengalaman pribadi kemudian diceritakan secara personal sekali, tetapi mulailah menceritakan dengan cara-cara yang lebih profesional ya. Kemudian yang keempat adalah resilient. Resilient itu maksudnya teman-teman bisa bertahan di masa-masa sulit. Teman-teman dunia pekerjaan atau kehidupan pribadi itu dia selalu kita punya fase-fase di mana kita akan kesulitan. Begitu. Tetapi menjadi orang yang resilient adalah kita mampu bertahan di dalam masa-masa yang sulit. Begitu. Jadi kalau misalkan dunia pekerjaan juga dibutuhkan orang-orang yang bisa bertahan di masa-masa sulit. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi orang yang fleksibel dan adaptif. Waktu kita berbicara, itu nanti biasanya kita bisa kadang-kadang yang bisa tergambarkan adalah ketika interviewer mulai bercanda. Interviewer mulai start untuk mungkin ada bercanda atau pertanyaan yang mungkin di luar konteks gitu. Nah, kita harus bisa adaptif. Jangan terlalu banyak main. Kadang-kadang ada waktu di mana interviewer mungkin akan ketawa-ketawa. Nah, kita ketawa biasanya yang begini akan bikin kita jadi keceplosan. Main terus ke belakang gitu. Jadi ketika kita ada di dalam situasi yang seperti apapun boleh adaptif, tetapi jangan keterusan. Karena kita harus kembali fokus kepada hal yang kita sedang perbincangkan. Kemudian result driven, berorientasi kepada hasil. Ya. Nah, teman-teman kalau misalkan kita belajar tentang di dunia pekerjaan, teman-teman hasil itu penting. Ya. Teman-teman harus bisa menunjukkan bahwa bagaimanapun teman-teman bekerja, pendekatan apa yang teman-teman lakukan harus berorientasi kepada hasil. Jangan banyak orang bilang, kan hasil tidak penting, yang penting prosesnya. Nah, dalam interview tidak bisa demikian. Tidak bisa selalu kita bilang, kau berproses terus. Tetapi harus punya satu level lebih di atas, yaitu, meskipun cara kerja saya begini, tapi saya tahu hasil akhirnya adalah berhasil. Kita punya cara masing-masing bekerja, tetapi teman-teman bisa menunjukkan bagaimana teman-teman meyakinkan interviewer tentang hasil yang bisa teman-teman kerjakan. Kemudian yang berikutnya, nah ini bagus, willingness to improve. Dalam hal ini, teman-teman tidak perlu takut untuk mengakui teman-teman punya kekurangan. Kalau memang di dalam interview kemudian teman-teman bilang tidak bisa tapi mohon bimbingan. Memang dalam hal ini saya belum bisa belajar terlalu banyak, tetapi saya yakin bahwa senior-senior saya bisa memberikan saya bimbingan untuk bisa mengerjakan hal-hal yang belum bisa saya kerjakan gitu. Di sini bisa mengekspresikan kita punya rasa willingness to improve, kita punya kemauan untuk berkembang, dan juga kita punya sikap rendah hati untuk mau belajar gitu ya. Kemudian teman-teman akan ada banyak sekali hal-hal yang detail gitu. Kalau bisa teman-teman punya satu skill yang bagus sekali, teman-teman sudah bisa bangun dari awal, teman-teman menggambarkan diri teman-teman lewat skill tersebut, nanti teman-teman akan punya gaya komunikasi yang detail sekali. Ketika orang berbicara dalam gambaran yang besar, teman-teman bicara dalam hal-hal yang kecil, yang detail, begitu mampu menunjukkan respon terhadap hal-hal yang detail, begitu. Karena di dunia pekerjaan sekali lagi teman-teman, kalau kita bicara soal detail, kita bisa kasih teknik komunikasi seperti bicara dengan menunjukkan satu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, teman-teman, contohnya teman-teman, kenapa mau kerja di Telkomsel? Contohnya, coba ceritakan alasan kenapa mau kerja di Telkomsel. Kasih yang pertama. Oke.
terima kasih buat pertanyaannya. Bekerja di Telkomsel itu menjadikan saya orang yang jauh lebih berkembang. Kenapa? Saya punya beberapa alasan. Yang pertama, yang kedua, begitu. Jadi waktu kita mulai mempresentasikan diri hal-hal yang detail, kita mulai buat secara sistematis. Teman-teman jangan lupa numbering atau penomoran ketika kita menyampaikan pesan itu akan membuat kita menjadi orang yang terlihat detail dan sistematis. Kita tahu apa yang kita bicarakan, jadi tidak melebar ke sana kemari. Jadi penomoran dan detail skill itu akan menjadi salah satu pertimbangan yang baik ketika kita berkomunikasi. Tidak perlu bicara terlalu lebar, tapi kalau kita bicara secara proper dan jelas, itu akan jauh lebih bagus di kita punya komunikasi dalam melakukan interview. Ya, oke. 2 slide lagi. Yang ketiga, ya, adalah waktu kita mempresentasikan diri kita, present ourselves, tunjukkan kelebihan secara profesional, begitu. Jangan terus-menerus bawa personal, ya. Menyampaikan pesan dengan justru yang tepat. Contoh, yang pertama, mendengar dan memberikan perhatian. Waktu interviewer memberikan pertanyaan, kita itu mendengar untuk mengerti, kemudian menjawab pertanyaan. Jangan langsung buru-buru mau menjawab pertanyaan dari interviewer. Kemampuan mendengar itu akan membuat kita menjadi pembicara yang akan punya banyak bahan. Begitu. Kalau misalnya kita baru dengar, jadi listen to understand, not listen to reply. Not listen to response, begitu. Jangan langsung dengar terus langsung merespon. Boleh tahan napas di beberapa detik kemudian dijawab, ya. Menangkap pertanyaan lalu menjawab. Nanti tiba-tiba langsung pas kebanyakan orang bikin interview begitu ditanya langsung jawab, akhirnya interview sabar yang tadi kita tanyakan itu bukan itu. Nah, begitu. Kalau misalnya teman-teman terjebak gitu, teman-teman bisa bertanya, oh boleh diulang pertanyaannya. Begitu. Kalau teman-teman sudah menyimak tapi belum paham, boleh ditanyakan. Boleh diulang pertanyaannya yang tadi saya kurang jelas. Boleh ditanyakan. Itu akan membuat kita menjadi, kadang-kadang orang pikir, kalau satu kali tanya langsung jawab. Tidak. Kalau kita bisa menggunakan teknik ini untuk membuat menunjukkan kita punya konfirmasi. Orang-orang yang detail akan memberikan konfirmasi. Pekerja yang profesional itu dia akan memberikan konfirmasi. Ini betul atau salah. Tanya instruksi, begitu. Kebiasaan bertanya ketika kurang jelas itu akan sangat baik, tapi jangan keseringan, ya. Jangan ini terjelas semua pertanyaan mau diulang pertanyaannya, itu juga tidak bagus, ya, teman-teman. Kemudian eye contact dengan pewawancara. Kalau misalkan teman-teman sendiri, kemudian pewawancara 3, lihat ketiga-tiganya ketika menjawab pertanyaan. Jangan hanya lihat satu orang saja, ya. Kemudian bisa menjawab pertanyaan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu maksudnya ketika dijawab misalkan coba ceritakan tentang diri Anda. Kalau langsung dijawab, oke, saya adalah orang yang bla 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 bla. Tapi kalau secara tidak langsung kita bisa baik, terima kasih buat pertanyaannya. Pagi ini mulai kasih pengantar. Saya mau cerita sedikit tentang diri saya. PC adalah orang yang bla bla bla. Nah, teman-teman bisa kasih pengantar dulu baru masuk kepada inti jawaban. Itu yang saya sebut sebagai jawab pertanyaan secara langsung dan tidak langsung. Kemudian meyakinkan kita punya interviewer itu adalah tentang apa yang kita bisa lakukan di dalam tim, gitu. Kita meyakinkan bahwa saya punya skill, saya punya kepribadian, saya punya keberadaan ini bisa mensupport tim. Kalau ada saya di Telkomsel, saya bisa melakukan A, B, C. Kalau ada saya bisa bikin A, B, C. Dibuktikan dengan kau punya networking, kau punya pengalaman, kau punya apa yang kau bisa lakukan. Kemudian yang berikut adalah kasih tahu kepada interviewer tentang kau punya pengalaman profesional yang pernah kau lakukan, begitu. Kemudian tunjukkan kita punya interest, begitu. Jadi kalau teman-teman misalkan ya, teman-teman dapat interview pekerjaan, teman-teman persiapannya salah satunya adalah dengan teman-teman bikin research, cari ini saya kerja di mana, dia punya persyaratan apa, saya baca, berusaha untuk mencari tahu tentang tempat di mana kita akan bekerja. Jadi jangan datang hanya dengan tunggu pertanyaan, tapi yang begini ini adalah bisa menunjukkan kepada interviewer bagaimana kita mulai interest dan kita tahu jauh lebih baik daripada apa yang diekspektasikan kita tahu, gitu ya. Jadi teman-teman itu ada beberapa hal teman-teman bisa lakukan dengan percaya diri, kemudian mulai mempresentasikan diri secara profesional.
Oke, sampai di sini. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya ke Kakak Terima Aksel. kasih. Ya. Oke, kita sampai di sisi terakhir ya kakak. Ada pertanyaan kak terakhir untuk kakak PJ nih guys. Coba yang masih tutup cam itu tolong buka cam dulu. Buka cam dulu guys. Coba, yo mana saya mau lihat kamu muka ganteng, cantik-cantik ini. Yo. Oh, ini ada Rahmita Weda. Oh, Rahmita Weda. Silakan kakak Rahmita. Tolong kakak admin di pin. Halo Halo kakak. Kakak, Halo. Halo. suaranya. Kedengaran. Kedengaran. Kakak, terima kasih banyak. Saya Rahmita Weda dari Ambon, Universitas Patimura. Terima kasih Kak sudah bikin webinar ini sangat luar biasa sekali. Saya sudah catat, bahkan ketinggalan. Saya punya pertanyaan, bagaimana jika dalam proses wawancara lalu si interviewer ini dia tanya mengapa kami harus memilih Anda? Kenapa kami harus memilih Anda dibandingkan dengan orang lain gitu? Coba jelaskan, itu kira-kira jawaban seperti apa yang harus kita jawab yang menurut si pewawancara nih bagus gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus kan dan pasti akan selalu ditanyakan biasanya itu di akhir-akhir wawancara. Yaitu yang tadi di bagian keempat tentang bagaimana kita meyakinkan wawancara. Yang pertama adalah teman-teman konsisten dengan apa yang teman-teman punya. Karena biasanya interviewer akan buat kita jadi tidak konsisten pada saat kita punya di tengah-tengah jalan, ntar ditanya A, ditanya B, ditanya C segala macam sampai kita menjadi orang yang tidak terlalu konsisten. Tapi intinya mereka akan kembali kepada pertanyaan kenapa kau layak untuk ada di sini. Yang pertama adalah teman-teman tunjukkan bahwa teman-teman itu punya skill yang bisa punya dampak begitu. Artinya bahwa dengan memilih saya bisa memberikan dampak yang baik untuk perusahaan lewat apa yang saya punya, pengalaman dan juga skill. Tunjukkan bahwa waktu kau masuk itu kau bisa kasih kontribusi. Yang kedua adalah tunjukkan dengan kau punya kualifikasi, kau kembali meyakinkan bahwa sesuai dengan persyaratan yang diminta saya punya kualifikasi ini sesuai begitu dan saya mau jadi yang pertama tunjukkan kau punya dampak, yang kedua adalah tunjukkan kau punya komitmen. Saya berkomitmen, contohnya misalkan saya bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia karena saya percaya dengan saya punya pengalaman saya bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dengan kau punya skill, yakinkan mereka soal itu. Yang ketiga adalah kau jadi yakin kau punya diri bahwa saya adalah orang yang tepat karena contoh kita bisa bawa bahwa saya ini misalkan pakai embel-embel ini daerah begitu, perempuan, gender, misalkan kalau misalnya ini perempuan tapi saya bisa bekerja dengan sama seperti laki-laki. Jadi buat nilai yang lebih yang unik dari kau punya diri sendiri sehingga membuat kesan yang lain begitu. Jadi misalkan bisa kita bahwa kita punya bisa punya masyarakat ini belum pernah ada perempuan. Jadi kalau misalkan saya tumbuh dari sini saya bisa menjadi seorang leader yang bisa menginspirasi orang lain. Begitu. Jadi dampak yang kau kasih kepada perusahaan. Kemudian yang berikut adalah kau yakinkan tentang kau punya kapasitas dan yang berikut adalah kau bisa ceritakan tentang dampak jangka panjang. Misalkan saya perempuan, saya bisa menjadi future leader lewat bekerja di sini, gitu. Jadi kalau saya diberikan kesempatan, saya akan pakai sebaik-baiknya untuk memberikan 3 hal tadi. Jangan lupa bikin poin supaya karena kadang-kadang kalau terlalu bikin poin nanti lebar kemana-mana nih. Apalagi kalau sudah bicara soal inspirasi, itu nanti sudah kemana-mana. Tapi bikin poin. Biasanya poin itu kalau misalkan ada interviewer kasih waktu untuk berpikir, pertanyaannya menarik sekali. Oke. Yang pertama, langsung begitu. Jadi bisa pakai dengan cara menjawab pertanyaan secara tidak langsung. Itu adalah strategi untuk kita tahan diri sebentar untuk mulai berpikir. Jangan lupa untuk memberikan secara sistematis. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Intinya kerangka pikir ya kakak ya. Iya, main mapping ya intinya ya. Luar biasa sekali. Langsung selanjutnya ada kakak Friska Yanti dari UNIAP juga, boleh kakak silakan. Wah, ini sepertinya diborong 3 orang yang seperti biasa nih kakak yang aktif sekali nih. Ini dia ada Yanti. Oke, silakan. Baik Oke, kakak.
Di sini saya mau bertanya, karena ketika kita berbicara di depan umum, bahkan kalau misalnya ketemu dengan dosen mau bimbingan atau apa, kayak suka suka apa yang ada di pikiran kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan di mulut kita. Kalau misalnya Hmm, kayak kita mau bicara, jadinya kayak langsung plong, bingung. Jadi tidak iya, tahu iya. mau bicara apa, Kak. Terus bagaimana cara kita berbicara secara profesional? Bisa nggak Kakak memberikan tipsnya? Oke, siap. Yang pertama adalah ada banyak orang yang kalau ini kan konteksnya kita tidak sedang berbicara setelah kayak public speaking yang presentasi segala macam ya. Kita berbicara dengan orang, ruang grup lebih kecil tapi kita menggugup toh. Yang pertama tuh bikin catatan. Biasakan untuk tulis saya mau ngomong apa. Begitu. Kadang-kadang kalau ketong lupa, nanti kesan tuh jadi blank. Catatan itu membantu kita untuk kalau oke saya gugup tapi saya tahu saya bilang apa. Kalaupun saya punya otak blank, saya catatan ada. Saya mau ngomong apa. Jadi selalu punya referensi saya mau bicara apa. Terus yang kedua adalah kemarin kita sempat belajar tentang pathos ya, tentang emotion, tentang logos, public speaking dari Aristoteles di pertemuan kemarin tuh. Belajarlah untuk menyederhanakan pikiran ya. Public speaking selalu deal dengan dia punya pembicara. Kita belajar untuk menyederhanakan kita punya pikiran. Ya kalau misalnya saya mau ketemu dosen, saya hanya punya keperluan untuk bicara A, B, C. Tapi kan kadang-kadang, aduh, nanti dosen marah saya, nanti saya salah. Itu tuh pikiran yang terlalu banyak. Tapi mari kita sederhanakan pikiran sesuai dengan kita punya tujuan. Begitu. Karena kalau tujuan jelas, dia pasti arahnya jauh lebih tajam. Tapi kalau tujuannya sudah tidak jelas, biasanya kadang-kadang kita nervous segala macam. Terus yang berikut adalah bagaimana tadi untuk bicara secara profesional. Yang pertama orang pro selalu bicara dengan sopan. Yang pertama itu dia bicara dengan sopan. Yang kedua adalah dia tahu apa yang dia bicarakan. Begitu. Jadi cukup sampai ke sana sampaikan kita punya tujuan, kemudian bicara baik-baik, itu biasanya respon yang timbul akan sama. Didengar dengan baik, diterima dengan baik, bahkan mungkin kita akan sampai atau ini. Friska pernah tidak punya pengalaman. Aduh, saya kira dosen nih marah saya kah? Padahal tidak. Pasti pernah punya pengalaman gitu. Padahal ini dosennya baik, loh saya kira dosennya begini kan. Nah, itu kenapa? Karena kita punya pikiran terlalu banyak. Jadi ada 3 tadi itu. Yang pertama adalah catat, yang kedua sederhanakan pikiran, yang ketiga adalah bersikap santun kepada kita punya lawan bicara. Gitu. Udah habis itu kalau mau gugup, punya catatan. Begitu biasa kan kalau mau ke dosen, nanti biasa dosen yang baru kenapa kok catat, asal gugup. Jadi itu tidak apa-apa, tidak masalah karena kita masih proses belajar. Tapi kalau sudah punya catatan, kita tahu jelas tuh mau bicara apa. Begitu. Aman? Oke Kakak, makasih. Thank you. Selanjutnya kita ke Sorong dulu ya. Berda. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore kakak. Sore. Ya, jadi perkenalkan nama saya Bernardo Pule dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, kuliah di Universitas Muhammadiyah Sorong. Jadi sekarang sudah semester 7. Ya, jadi terima kasih juga kakak sudah ini sudah ini dan berdiskusi. Saya selaku mahasiswa semester 7 juga rasa terbantu untuk nanti pada saat mungkin pada saat proposal atau mungkin skripsi juga membangun mental saya nanti ke depannya. Nah juga di dunia pekerjaan nanti. Ya, jadi di sini saya mau bertanya seorang interview. Jadi mereka akan memberikan pertanyaan yang menurut kita privasi kita masing-masing. Itu bagaimana cara kita menolak tanpa mengurangi rasa hormat mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kalau setahu saya, kalau misalkan teman-teman ada di dunia di interview itu hal-hal yang bersifat private itu jarang dibicarakan, kecuali yang di interview yang mengutarakan, begitu. Ya, jadi kalau kita dalam hal kita melamar pekerjaan kan yang pertama tuh ada CV kita sudah masukin duluan, surat lamaran, CV sudah kita masukkan, nanti dari situlah yang akan menjadi acuan untuk interviewer akan memberikan pertanyaan kepada kita. Tapi kalau misalkan itu hal-halnya bersifat misalkan kalau kita merasa itu hal dia terlalu personal, kita bisa menyampaikan pendapat. Misalkan, tapi
itu namanya kita ada suatu teknik komunikasi namanya berbicara dengan asertif. Asertif itu adalah kita menolak dengan cara yang dia tidak menyakiti hati orang lain, tapi kita bisa mengontrol. Misalkan, mohon maaf Pak, pertanyaan itu menurut saya cukup personal buat saya, dan apa namanya, kalau bisa hal itu tidak ditanyakan, karena itu mungkin bisa menimbulkan konflik lain. Kita bisa menyampaikan secara baik-baik kepada interviewer. Kalau ditemukan itu terlalu personal gitu. Tetapi kalau misalkan hal-hal yang kita sampaikan di dalam CV, kemudian itu apa namanya bersifat personal, kita hati-hatilah menyusun kita punya CV, ya. Jangan terlalu di sini ada yang tulis dia punya apa namanya nama dan hobi saja begitu, atau dia hobi itu mungkin sama dengan interviewer punya hobi, nanti malah dia lari ke sana begitu. Jadi sebelum kita mendapatkan pertanyaan dari interviewer, yang menentukan jenis pertanyaan adalah kita punya CV. Karena yang akan direview adalah kita punya CV dan relevansinya atau keterkaitannya dengan kita punya jenis pekerjaan yang akan kita terima begitu. Jadi yang menentukan itu dia seperti apa dari kita punya CV nanti begitu. Tapi bisa menolak secara halus. Namanya komunikasi. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita akan bahas lagi tentang apa komunikasi yang asertif begitu. Ya. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Wih, banyak sekali ternyata. Oke. Ini tadi saya tahan siapa nih? Oh, ini Lufianti. Nanti ya. Baik, terima kasih. Di sini saya mau bertanya, tapi pertanyaan saya sama dengan teman yang sebelumnya tentang hal-hal yang sudah privasi. Nah, tapi di sini misalnya yang hal-hal privasi ini kita sendiri yang sampaikan. Misalnya di saat interviewer tanya, terus kita memperkenalkan diri kita. Nah, kita menjelaskan panjang lebar tentang diri kita. Terus tanpa kita sadari, itu sudah jatuhnya sudah oversharing. Nah, bagaimana supaya hal seperti begitu tidak terjadi? Oke. Bagaimana sampai kalau macam punya itu sudah oversharing. Teman-teman yang bisa mengontrol diri sendiri, begitu. Biasanya interviewer dia akan apa namanya berfokus kepada ini mau cari pekerjaan. Kalau misalkan teman-teman oversharing begitu, justru dia mungkin tidak akan berpengaruh untuk bagaimana teman-teman mengontrol diri, tapi akan berpengaruh kepada poin teman-teman untuk bisa dapat pekerjaan. Begitu. Makanya tadi di awal saya bilang itu kita punya mind mapping, kerangka berpikir penting untuk kita punya sebelum kita masuk ke dunia interview. Supaya kita akan menyampaikan hal-hal yang penting saja ketika interview. Tidak semua harus kita sampaikan. Begitu ya. Kalaupun teman-teman merasa bahwa itu bersifat privasi, tidak perlu disampaikan. Makanya tadi nanti rupanya kita mesti ada kelas untuk belajar mind mapping sebenarnya. Supaya kita bisa atur kita punya kerangka berpikir. Jadi waktu tanya A, sampai ke A saja, B saja begitu. Jadi teman-teman tidak akan kemana-mana. Kalaupun sampai dia apa namanya masuk kepada ranah yang terlalu personal, biasanya akan ada interviewer yang langsung mulai memberikan pertanyaan kepada pertanyaan-pertanyaan berikut yang bersifat lebih profesional begitu. Jadi teman-teman dunia interview itu dia banyak kejutan sekali. Kita mempersiapkan diri kita bukan untuk diceritakan, tetapi nanti kita mempersiapkan diri kita untuk menyampaikan. Kita dipancing untuk mempresentasikan diri kita secara profesional begitu ya. Jadi tidak apa-apa nanti kalau dalam proses belajar menyiapkan diri, nanti belajar untuk tinggal mengatur kerangka berpikir supaya waktu ditanya, kita jawab apa. Sama itu tadi Kak Peci ada kasih di slide tentang bagaimana kita mendengar pertanyaan, ngerti dulu baru dijawab. Jangan pas dengar langsung respon. Begitu. Karena kalau kita dengar, kita ngerti, pasti kita bisa jawab sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan begitu. Dan dia punya tips untuk jawab pertanyaan itu gini. Teman-teman jawab dulu baru elaborasi. Jadi jawab dulu baru kasih kesimpulan. Begitu. Biasakan pertanyaan dimengerti, jawab menurut saya begini belak. Karena baru dijelaskan. Menurut Anda kalau misalkan bos Anda bohong, kamu ikut-ikutan bohong. Menurut saya tidak. Karena bla 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 bla. Jadi waktu dikasih pertanyaan, ngerti dulu, jawab baru dikasih penjelasan panjang gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Kak. Thank you. Selanjutnya, saya kasih yang belum ini ke Hasan dulu. Ya, ke Hasan dulu ya. Lalu sudah tuh tadi tuh sabar ya. Nanti kembali lagi. Ini kembali lagi santai. Hasan silakan.
Selamat sore kakak, Sore. kakak PJ, kakak Telkomsel. Terima kasih untuk waktu yang diberikan dan juga terima kasih untuk kakak PJ yang telah sharing materi yang sangat menarik untuk kami. Lalu pertanyaan saya di sini yaitu eh, di saat interview pastinya kita akan menceritakan tentang diri kita, tentang apa keahlian yang ada dalam diri kita, entah itu apa keahlian dan kemampuan yang ada dalam diri kita. Lalu bagaimana cara seseorang mengatasi dia tidak mempunyai pengalaman apapun selama berkuliah, entah alasan pribadi apapun itu, dia tidak memiliki dia tidak memiliki pengalaman, tapi dia memiliki keahlian seperti Microsoft dan lain-lain. Lalu pertanyaan saya di sini, bagaimana cara dia saat interview itu dia dapat menceritakan dirinya dengan menarik tanpa harus menceritakan tentang kekurangan pengalamannya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Very interesting question. Pertanyaan ini bagus sekali. Ini biasa ditanya sama teman-teman yang fresh graduate. Aduh, Hatra punya pengalaman organisasi, Hatra punya pengalaman kerja, Hatra punya pengalaman apa-apa begitu. Yang perlu dijelaskan adalah kok punya keunikan. Meskipun saya tidak punya pengalaman, tapi soal komputer saya jago. Saya di belakang layar, tapi saya bisa A, B, C, D. Gitu. Jadi kok bisa jelasin bahwa yang namanya pengalaman tidak selalu adalah hal-hal yang orang bisa lihat. Tapi ada juga kita di belakang orang tidak lihat, tapi kita bisa kasih kontribusi yang besar. Begitu. Jadi yang namanya pengalaman tidak selalu harus hal-hal yang kau berkegiatan, kau bikin dampak sosial, tapi kau di belakang layar tuh kau justru peranmu besar. Kau harus bisa lihat bahwa orang-orang di belakang layar itu punya peran besar. Contoh kayak orang keuangan. Orang keuangan itu terapi melayani masyarakat. Itu duduk hitung uang, bikin laporan, dan bla bla bla. Contoh lagi orang yang desain. Orang desain itu terapi jalan ke pasar. Beda dengan orang marketing. Gitu. Jadi aku bilang saya mampu mensupport tim dari belakang. Makanya tadi ada di slide yang bahas tentang tim player. Gitu. Saya mungkin bukan orang yang punya pengalaman, tapi lewat saya punya skill, saya bisa support mereka. Kok jadi tim player. Begitu. Jadi tidak perlu untuk kayak, ada pengalaman. Tapi kan bukan soal pengalaman, tapi kok juga bisa ada yang bisa kontribusikan begitu. Meskipun di belakang layar semua menjadi tim player begitu. Jadi pengalaman bisa jadi bukan satu-satunya hal yang bikin kau bisa jadi bagus atau tidak. Tapi kau punya peran, kau punya fungsi dengan apa yang kau tahu, itu bisa kau highlight, itu bisa kau angkat-angkat dia begitu. Supaya orang juga kan dengan begini kan tuh bisa berpikir, dia tidak punya pengalaman, tapi dia punya skill ini kita butuh begitu. Contoh kayak aku bisa IT, memang saya tidak jago bicara depan publik, tapi saya punya skill IT dibutuhkan di zaman modern, begitu. Zaman digital sekarang kan skill IT dikedepankan begitu, tahu? Sip, mantap. Kita ke Gidalti. Silakan kakak Gidalti. Terima kasih kakak untuk kesempatannya. Saya mau bertanya, bagaimana cara untuk mempertahankan pembicaraan atau percakapan sama orang lain tanpa harus bahas hal-hal yang tidak penting? Terima kasih kakak. Sekian. Oke. Bagaimana cara mempertahankan apa? Ini konteksnya adalah untuk kita interview ya, supaya tidak hal-hal yang penting seperti yang tadi saya bilang, kita punya kerangka berpikir sudah terbentuk. Terus yang berikut adalah topik yang kita yang diberikan kepada kita tuh usahakan kita jangan jawab sampai lebih luas gitu. Biasa akan lebih luas. Sama caranya adalah berlatih. Latihan sebelum interview itu juga akan sangat membantu. Jadi teman-teman ingat, proses untuk berkomunikasi secara menggunakan skill public speaking dalam ranah interview itu butuh latihan. Gitu. Bukan berarti ini karena pekerjaan, urusannya dengan saya punya gaji nanti, urusannya dengan saya punya penghidupan, segala macam, terus teman-teman tidak butuh latihan. Teman-teman butuh tetap yang namanya latihan. Berlatih untuk berbicara ketika mendapatkan pertanyaan itu akan membantu teman-teman supaya bisa fokus membicarakan hal-hal yang penting untuk dibicarakan. Terus dari sisi pemikiran juga tadi saya sudah sempat sebutkan untuk belajar menyederhanakan pikiran. Gitu. Jadi meskipun interview kita akan menerima pertanyaan, tapi kita juga perlu untuk mempersiapkan diri. Apa yang boleh saya ceritakan dan apa yang tidak boleh saya ceritakan. Biasanya waktu kita ada di interview, interviewer dia akan kalau kebanyakan akan dialihkan pembicaraannya. Karena interview itu kan bicara komunikasi dua arah. Begitu. Jadi kalau kita sudah terlalu kebanyakan, biasanya nanti akan dikasih ke pertanyaan yang kembali mengarahkan kita untuk bisa masuk di sesi interview yang sebenarnya. Karena interviewer juga dia punya pertanyaan ada guide pertanyaan gitu.
Jadi semua tidak akan tentang kita, itu semua tentang kita punya CV tapi relevansinya dengan kita punya pekerjaan yang mau kita lakoni atau beasiswa begitu-begitu ya, seperti begitu. Yang berikut adalah bicara soal wawancara ini kan banyak. Ini menarik. Bagaimana kalau terlalu luas begitu? Ada satu hal yang penting kita siapkan itu kita punya future goal. Kira-kira dari sini saya mau kemana, mau kemana, mau kemana. Teman-teman penting untuk menyiapkan kita punya tahapan planning masa depan saya mau jadi seperti apa. Ini membantu kita untuk berpikir lebih bukan sempit, berpikir sederhana cukup. Yang pikirkan saya punya masa depan, saya punya goal, sudah setting, bla bla bla. Cara berpikir yang seperti ini akan bikin tong untuk tidak mau pikir yang lain itu sudah seperti kita bisa pilih-pilih begitu. Ini yang penting saya pikir ini tidak. Salah satunya dengan mengerjakan teman-teman punya future goal begitu supaya nanti kalau ditanyakan terus kalau di sini kamu kemana, nanti habis ini mau kemana, mau bikin apa, nanti akan ditanyakan seperti begitu. Tong punya sudah punya arahan yang jelas begitu ya. Jadi jangan lupa berlatih Gidalti ya. Oke, thank you. Selanjutnya Desi. Ada Kakak Desi dan pertanyaan terakhir kita dari Kakak Yandrik nanti Kakak BC. Kalau bertanya terus nanti sampai tengah malam sepertinya Kakak. Oke, Kak. Oke, silakan Kakak. Maaf sebelumnya tadi saya belum perkenalkan nama. Nama saya Desi Natalia Reba dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Papua. Masuk ke pertanyaan. Saya biasanya seringkali dipanggil untuk menjadi MC di acara-acara informal seperti ulang tahun ataupun di pengucapan-pengucapan syukur ataupun acara-acara sederhana lainnya. Pertanyaan saya, how we can improve our skill? Gimana sih cara kita mengimprove skill kita untuk bisa sedikit naik kelas dalam menjadi Master of Ceremony? Jadi acara-acara yang ditangani bukan lagi acara-acara yang sederhana, tapi bisa sedikit naik kelas lagi. Terima kasih. Oke. Yang berikut adalah kalau mau naik kelas yang pasti harus punya jam terbang. Jam terbang, terus cari referensi. Mau jadi MC yang keren tuh, kau punya versi siapa yang kau lihat. Begitu. Terus setelah kau punya referensi, mulailah untuk berlatih. Yang paling penting berlatih dan ambil jam terbang. Kalau dikasih jam terbang A, ambil, silakan, tidak apa-apa. Ya, mulai belajar kalau kesalahan ada itu wajar sekali. Ya, jadi kalau misal salah satu yang bikin MC punya penampilan bagus tuh, Kakak Pici ada kasih di depo struktur pembukaan, ada di chat. Jadi yang pertama tuh kau buka misalkan ini acara, misalkan kita di training public speaking. Nah, hari ini dari di Papua Digital Bootcamp misalkan assalamualaikum bla 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 segala macam, jangan langsung kau sapa aja langsung berdoa dulu, tapi kau jelaskan kegiatan ini kayak apa. Papua Digital Bootcamp bla 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 bertujuan untuk 1 2 3 4 bla 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 manfaat. Jadi bikin narasi singkat tentang kegiatan yang akan disampaikan. Nah, hal ini yang biasanya membedakan antara MC yang biasanya akan langsung ada pun susunan acara yang kita lewati bersama, yaitu pembukaan yang telah kita lewati bersama padahal sedang berlangsung, tapi dibilang telah kita lewati bersama. Nah itu tuh MC ya tahun 1 lah. Kalau yang sekarang itu biasanya kau buka acara langsung kau masuk dengan narasi. Narasi itu isinya adalah kau jelasin ini kegiatan apa, orang lagi ngapain, orang lagi di mana, kenapa ini penting, begitu. Highlight pentingnya acara ini apa, begitu. Ya. Biasanya kalau Ton jadi MC yang dibayar itu kan supaya angkat-angkat yang punya acara atau supaya kita dibayar lebih begitu. Jadi harus angkat-angkat acaranya begitu ya. Baru masuk ke item berikut seperti doa dan segala macam. Tapi yang pasti di pembukaan 2 ini penting. Kau menyapa dan kau jelaskan acara ini dalam bentuk sebuah narasi. Ya, kayak begitu. Selebihnya cara referensi di YouTube banyak. Oke, thank you. Siapa terakhir Kakak Ronald Sutradara? Tanya lagi Kak. Ronald, bagaimana Ronald? Masih mau tanya Kakak. Itu tanya. Jadi Kakak, di sini kan Kakak tadi menjelaskan tentang how to introduce yourself
toh kepada orang interview. Sebelum hal itu dilakukan, hal yang pertama yang perlu kita persiapkan yaitu kenali diri kita dulu. Di sini saya ingin bertanya jika seseorang, saya ingin sabar-sabar untuk jika seseorang dia mengenali dirinya sebagai seseorang yang introvert, lalu how to develop herself supaya dia bisa mempersiapkan ketika dia dihadapi dengan seorang interviewer. Mungkin itu saya yang bisa saya tanyakan, Kak. Oh, that's very good. That's very good question. Jadi banyak orang berpikir bahwa kalau interview itu yang nanti bicaranya bagus itu biasanya orang-orang extrovert. Biasanya justru orang-orang introvert dong tuh yang berpikir tuh cukup ditanya demi saya elaborasi tuh belum punya penjelasan tidak panjang-panjang. Justru orang introvert kalau interview itu bagus. Kalau memang dikonsider sebagai, kan Ronald tidak introvert saya yakin. Kok extrovert sekali. Tapi kalau anak-anak yang introvert biasanya mereka akan mendengar pertanyaan, mereka lebih mudah mengerti dan mereka jawab sesuai dengan mereka punya dengan pertanyaannya begitu. Karena orang-orang introvert itu biasanya dong akan berpikir tanya A, dong jawab A. Tanya B, dong jawab B. Karena secara psikologis dong tidak bisa. Kalau dong bicara banyak itu dong tidak tenang. Beda kalau anak extrovert kalau diam nanti tuh sakit. Jadi harus bicara banyak. Jadi terbalik toh. Nah, jadi kalau misalkan biasanya mereka akan butuh latihan, kemudian nanti waktu pas berbicara dong akan kasih penjelasan secukupnya. Begitu. Biasa kalau misalkan interviewer sudah lihat dia agen introvert, nanti interviewer akan gali lebih banyak begitu. Jadi ingat, ini juga penting untuk kamu perhatikan. Dalam wawancara itu bukan hanya itu yang bicara. Ada orang lain. Ada orang yang secara profesional dong akan bisa gali dia punya kepribadian, bisa gali orang-orang yang mau bekerja itu mereka punya tugas di situ. Jadi entah kok introvert atau extrovert semua masing-masing punya punya kesempatan yang sama dan interviewer selalu tahu bagaimana untuk meng-hire orang yang consider dirinya sebagai seorang yang introvert. Begitu. Jadi kalau introvert tidak apa-apa kok jadi introvert, tapi ada teknik wawancara yang bisa bikin orang introvert itu bicara. Begitu. Jadi tidak perlu takut. Semua ada caranya masing-masing. Oke. Terakhir dari Yandri. Betul sekali Kakak, terakhir dari Yandri. Silakan Kakak Yandri. Mana Kakak Yandri? Halo Kakak Yandri, gimana? Iya, siapa? Dia ghosting dua sih Kak. Oh ada. Kakak Yandri boleh kasih unmute dulu baru bertanya. Oke, siap. Iya, oke baik. Selamat sore untuk kita semua. Sore Kakak. Iya, yang terhormat kepada host Papua Digital Bootcamp dan yang terhormat kepada pembawa materi public speaking pada hari ini. Izin perkenalkan, nama saya Yandri Kotoki. Asal kampus saya kampus Universitas Cendrawasih dan saya saat ini berada di kota Jayapura. Jadi izinkanlah saya untuk menanyakan tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan skill atau kemampuan atau keahlian kita. Ya mungkin begitu saja, kembalikan. Bagaimana untuk meningkatkan skill, ya? Caranya gampang sekali, latihan, ikut program kayak begini. Jadi di kampus itu kalau ada kegiatan apa ikut supaya kau punya skill itu bisa terbangun. Kemudian tidak hanya ikut tapi partisipasi. Misalkan kalau dong suruh jadi ketua panitia, kau jadi ketua panitia. Itu bagian dari kau meningkatkan skill. Biasanya ada senior-senior yang membimbing. Terus kalau diberi tanggung jawab ya dikerjakan. Terus kemudian kalau dikasih tugas tuh kerja. Begitu. Jangan nanti dosen sudah mau datang baru telah bikin tugas. Telah bisa begitu. Orang mau berkembang harus belajar sama berlatih. Jadi mumpung teman-teman ada di kampus itu tempat yang privilege sekali, tempat yang teman-teman harusnya bisa belajar banyak sekali di kampus. Jadi jangan jadi kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi jadilah
apa ya, kuliah aktif, berproses, berprogres begitu. Kegiatan kampus kayak begini ini sudah bagus, bisa berkembang ya. Jadi pulang hampir rumah juga terus jadi mahasiswa jangan malas baca buku. Harus punya buku yang dibaca supaya bisa berkembang dalam banyak hal karena sekarang itu macam sekarang ini Provinsi Papua ini kan buka ini lowongan pekerjaan PNS nanti akan banyak sekali. Tidak bisa PNS yang tidak bisa bikin apa-apa. Kita hidup di dunia digital. Jadi belajar komputer, latihan, begitu. Jangan tahu main Facebook tapi tidak tahu buka email. Nah itu tuh gaswat, begitu. Atau misalkan apa namanya, jangan cuma tahu main sosial media tapi tidak tahu internet yang lain seperti apa. Nah itu juga perkara begitu. Jadi belajar dari sekarang mumpung masih di kuliah, targetkan setelah kuliah bisa dapat apa. Keluar dari kampus cuma pegang ijazah S1, pegang piagam, pegang piala, pegang paspor di tangan, begitu. Sama pegang kesempatan magang di Telkomsel, ikut program begini, sama setelah ini kerja di Telkomsel, begitu toh. Izin Kak Arif. Kira-kira begitu. Jadi dia mas belajar ya Andri, kau harus bangun kau harus bangun kamu punya masyarakat itu. Siap Kakak Hormat, terima kasih. Sip. Luar biasa sekali ini. Mungkin ada tambahan dari Bapak Arif, boleh? Atau gimana Pak? Iya, singkat saja. Terima kasih Kakak Pice dan teman-teman semua. Jadi nanti pasca ini mungkin tadi belum disampaikan, nanti akan ada post-test seperti biasa. Nah, di post-test itu tentu berkaitan dengan materi hari ini, tapi lebih ke praktek, yaitu teman-teman akan diminta membuat konten ya, konten perkenalan diri. Nah, durasinya kurang lebih maksimal 3 menit mungkin ya. Nanti diupload di Google Drive, jadi buat sebaik-baiknya, berlatih sebaik-baiknya, dan memanfaatkan momen post-test itu untuk digunakan. Nah, sebenarnya kami itu sudah mulai melakukan penilaian terhadap teman-teman dari sesi awal, dari roadshow, kemudian webinar, kemudian kemarin apa namanya Canva, kemudian hari ini juga akan dijadikan penilaian yang kemudian akan diseleksi menjadi teman-teman yang mulai magang di bulan depan. Jadi Kakak PC magangnya mulai bulan depan dan magang itu tentu ya dari proses CV, kemudian teman-teman memperkenalkan teman-teman lewat video yang akan teman-teman buat gitu ya. Sampai nanti ada proses selanjutnya seperti halnya interview untuk magang gitu. Nah, sebenarnya proses ini sebenarnya bukan hanya standar di Telkomsel, tapi di semua industri pun sama ya teman-teman ya. Jadi harapannya ilmu ini yang disampaikan sama Kakak Pice tidak hanya bermanfaat untuk program ini atau program-program Telkomsel, tapi untuk masa depannya teman-teman dan membangun buat dirinya teman-teman dan orang lain. Mungkin begitu tambahan dari saya. Terima kasih Kakak Pice, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Warif. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ringkasan singkat dari saya mungkin Kak PJ, izin kayaknya. Jadi teman-teman patut diketahui ya teman-teman kalau mau interview itu teman-teman harus tahu background company yang kalian mau mendaftarkan itu seperti apa. Terus kalian harus membuat kerangka pikir seperti yang tadi Kak PJ sudah sampaikan banyak hal sekali tadi. Jadi kalian tahu harus struktur untuk berbicara kalian tuh seperti apa, harus lurus, tidak boleh bengkok-bengkok dan tersempit juga. Jadi dibentuknya tuh seperti segitiga gini. Jadi dari data besar kalian persempit seperti itu, betul kakak kata. Nah, supaya kalian tidak melebar-lebar kemana-mana. Terus kemudian confidence kalian dalam berbicara itu sangat penting sekali untuk teman-teman di interview ya. Jadi kayak jangan kayak aduh itu mohon untuk dihilangin. Jadi boleh-bolehlah kalian berbicara dengan diri kalian di depan kaca supaya kalian bisa menambah kalian punya confidence untuk ngomong dengan para interviewer nantinya seperti itu. Mungkin itu saja. Oh, sama satu lagi. Yang seperti Kak Pice ngomong, kalau kalian mau nonton orang MC atau apapun itu, kalian bisa langsung buka di TED ID ya Kak Pice ya. Itu ada orang-orang hebat di sana, cara ngomongnya itu luar biasa sekali. Kalian bisa cari inspirasi di sana tentang topik-topik yang mereka bawa. Semoga itu menjadi dasar supaya kalian bisa enjoy juga, bisa percaya diri, dan makin banyak ilmu dan bisa ngomong
lancar di depan para interviewer. Mungkin seperti itu saja ringkasan kita di sore hari ini. Tadi banyak sekali, padat sekali. Mungkin nanti Kakak Pica akan bagikan materinya. Oh, oke, siap, siap, siap ya. Kapan lagi kamu dapat orang sebaik Kak Pica coba kan? Mumpung ikut Popo Digital Bootcamp, kamu dapat gratis, kamu Itu dibayar privilege. sama Telkomsel. Kakak tidak usah begitu, jangan spill. Tapi inilah privilege teman-teman sekalian, teman-teman yang berkuliah ini privilege dan tolong manfaatkan dengan baik dan juga feedback yang sudah dikirim oleh teman-teman Telkomsel mohon untuk dilihat, direview lagi, oke? Karena nanti CV-nya itu nanti akan dilihat kembali seperti itu teman-teman ya. Dan juga kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya saya yang tadi mungkin sudah kena feedback dari saya, mungkin boleh tanya lagi, tidak apa-apa. Mungkin mau tanya ke Kak Pice di Instagram, langsung senggol-senggol saya Kak Pice di Instagramnya Kak Pice banyak apa? Balas kok. Oh, Kak Pice orangnya baik soalnya gitu. Terus kalau misalkan kalian mau tag kegiatan kita hari ini di Instagram, boleh nanti Kak Pice mungkin akan bisa lihat dan tag Telkomsel Papua juga nanti kita akan repost kegiatan kita hari ini seperti itu. Jangan lupa tag. Mungkin itu ya Kak Pice. Pembicaraan kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk bikin video ya. Itu nilai plus. Betul Kak Pice ya? Betul. Video. Jadi jangan lupa untuk kumpulkan video dari sisa berapa orang yang ikut ini. Siapa tahu kalian bisa masuk di Telkomsel. Seperti itu. Oke, sekian dari saya Axel Dilantipata dan Kak Pice. Kami pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di acara Popo Digital Bootcamp selanjutnya. Dadah guys. Dadah guys.